Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita semua, sehingga pada hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara sharing time dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti yaitu sharing time, yang ketiga penutup atau doa. Demikian susunan acara pada pertemuan kali ini. Untuk itu kita langsung saja pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengawalan acara ini mendapatkan keberkahan. Amin. Selanjutnya adalah sharing time yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Ibrahim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. وقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Sehat semua ya? Ini sudah mulai masuk musim penghujan ya. Jadi mohon dijaga kesehatannya ya, karena kalau sudah sakit ya, ngapa-ngapain aja itu nggak enak ya. Mau ibadah kurang nyaman ya, untuk melakukan kegiatan aktivitas juga kurang nikmat ya. Jadi dijaga kesehatan yang Allah titipkan ini ya, dengan banyak berolahraga ya, kemudian banyak bergerak ya. Jangan jadi kaum rebahan aja ya. Kalau bisa kaum rebahan beri perubahan. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali dipertemukan. Sekali lagi ini merupakan ya, nikmat yang luar biasa.
nikmat yang barangkali tidak dirasakan oleh semua orang, ya. Bahkan teman-teman kita yang lain di luar sana pun belum tentu seberuntung kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, langkah kaki kita, ya, untuk bisa duduk di dalam majelis ilmu. Ya, ketika Allah menggerakkan hati kita untuk bisa datang ke dalam majelis ilmu, maka Allah mengkehendaki kebaikan yang sangat banyak. May yuridi bihillahu khairan yufaqihu fid din. Ya. Kata Allah di dalam sabdanya, kata Allah melalui sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas orang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dirinya terhadap agama. Ya, maka duduknya teman-teman pada malam hari ini di dalam majelis ilmu ini, ya, merupakan bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, wajib kita mensyukurinya. Apapun yang ada dalam diri kita hari ini, kemampuan, kesanggupan, kesehatan, fasilitas, apapun yang kita miliki hari ini, ya, sekali-kali jangan pernah kita klaim itulah milik kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada dalam diri kalian adalah sejatinya milik faminallah, milik Allah. Yang dikasih wajah tampan, itu sejatinya punya Allah. Dikasih harta, dikasih ilmu, dikasih kendaraan yang baik, kemampuan yang baik, dikasih kemuliaan, ya, posisi yang baik ketika kerja, kemudian punya, ya, kemampuan yang baik untuk berinteraksi di luar sana. Apapun itu, segala nikmat adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita paham tentang ayat ini, kira-kira ada yang menyambungkan diri apa tidak? Apa yang pantas kita sombongkan? Oh, sejatinya itu punya Allah. Faminallah, jelas kepunyaan Allah. Maka seringkali orang itu terlupa. Kita seringkali mengucapkan kalimat istirja, ya, ketika kita mendengar saudara kita, kerabat kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah sejenak kita merenung atas kalimat yang kita ucapkan tersebut? Inna lillahi, sesungguhnya kita, ya, semua orang yang ada di dunia ini lillah, kepunyaan Allah. Ya, dari ucapan ini kita pun sadar bahwasanya apapun yang kita punya, hatta diri kita sendiri pun ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat sebuah perkataan, ya, seorang salaful ummah, saya lupa, ya, namanya siapa, nanti mungkin bisa dicari, ya. Beliau menyampaikan bahwasanya setiap nikmat yang tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya bukan nikmat. Setiap nikmat yang tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya bukan nikmat, tetapi musibah. Allah berikan kita bisa melihat, kalau dengan mata kita ini tidak mengantarkan kepada taatan Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada bukan nikmat tetapi musibah. Kalau kita diberi HP atau gadget, kemudian dengan ini tidak mengantarkan kepada ridha Allah, tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ini bukan nikmat ayyuhal ikhwah, tetapi musibah. Dan yang lainnya, kendaraan, rumah, jabatan, semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kalau tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, maka sejatinya bukan nikmat tetapi musibah. Maka perhatikan teman-teman sekalian, apapun yang kita miliki hari ini, kelak Allah akan tanya. Bukakan jelas ayatnya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Maka jangan pernah merasa kemudian, ya, enjoy melakukan sesuatu, padahal kita Allah, ya, padahal kita tahu Allah Maha mengawasi setiap tingkah laku kita. Ya.
pastikan nikmat yang Allah titipkan kepada kita mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tercurah kepada manusia terbaik sepanjang sejarah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah di dalam mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini sebelum kita mulai untuk belajar bersama atau sharing, kita doakan teman-teman kita yang barangkali belum terlihat malam hari ini, yang biasanya ada di kanan kiri kita, tetapi qadarullah belum datang ataupun masih dalam kesibukan. Kita doakan teman-teman, semoga Allah memudahkan segala urusan-urusan mereka. Yang sakit kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, mengaruniakan kesabaran dan menggugurkan dosa-dosanya. Dan untuk kita yang hadir pada malam hari ini di majelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat kita. Jadi yang paling berat itu adalah menjaga niat, menjaga niat ayyuhal ikhwah. Hatta duduknya saya di sini, kalau untuk sekedar berbicara itu pun mudah. Tapi yang susah, yang sulit, yang tidak akan gampang kita lalui adalah menjaga niat. Karena niat itu letaknya di hati. Seringkali berbolak-balik. Kadang dia bisa lurus, kadang dia bengkong, kadang dia terpeleset. Maka Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita doa yang istimewa di dalam salat-salat kita. Yang kita baca 17 kali di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, agar senantiasa lurus. Niat kita perlu kita luruskan. Maka semoga keberadaan kita pada malam hari ini Allah jaga niat kita untuk bertolabul ilmi semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pertemuan yang baik ini, marilah kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya. Yang bawa Quran boleh dibuka. Al-Anbiya ayat yang pertama. Yang sudah ketemu boleh dibacakan. Mas Wana sudah? Al-Anbiya ayat yang pertama. Yang sudah ketemu boleh dibacakan ayatnya dan juga artinya. Nabil sudah ketemu? Nabil sudah ketemu? Belum. Ayo Fadil silakan. Ayat yang pertama. Ta'awud, bismillah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, artinya dibaca Mas. Baik, ahsantum, jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah menyampaikan bahwasannya telah semakin dekat. Iqtaraba lin-nas, telah semakin dekat kepada manusia. Apa yang semakin dekat? Hisabuhum. Telah semakin dekat kata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hisabuhum. Apanya yang dekat? Apa yang dekat? Hisabnya, perhitungannya.
perhitungan amal. Kemudian Allah menyebutkan fakta realitanya, wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan yang lalai. Coba kita bayangkan teman-teman sekalian, perhitungan amal itu semakin dekat. Amal kita ini loh akan dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaan kita seringkali masih lalai. Amal sudah mau dihitung, sedangkan kita kondisinya masih belum siap, masih kadang kurang serius, sering lalainya, sering lupanya. Padahal akhirat itu nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Hal huwal haq? Apakah akhirat itu nyata? Nyata tidak? Sangat nyata ayyuhal ikhwah. Mungkin hari ini bagi kita ya, tidak terlihat akhirat itu. Itulah menjadi kualitas iman seorang itu terukur di situ. Dia meyakini atau tidak. Padahal akhirat itu sangat nyata ayyuhal ikhwah. Allah katakan sangat dekat perhitungan amal manusia. Tapi keadaan manusia ya, dan kita juga di dalamnya masih sering lalai. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Masih sering tersibukkan dengan urusan dunia sehingga akhirat yang nyata-nyatanya kita akan kembali ke sana sering kita lupakan dan kita lalaikan. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum. Ayat ini sangat konkret ya. Kalau kita dihadapkan dengan hari ini di mana fenomena yang terjadi khususnya di kalangan kita anak muda, di mana seringkali ya kita jumpai di luar sana, bahkan barangkali diri kita yang seringkali menjadikan idola atau orang yang kita kagumi itu merupakan bagian orang-orang yang barangkali tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tahu kelak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan mengidolakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kita lihat gambaran hari ini, fenomena yang terjadi. Banyak teman-teman kita, orang-orang di luar sana, bahkan kita pun sendiri kadang masih ya mengidolakan orang-orang yang barangkali tidak mengenal Allah, jauh dari Allah. Dari segi kualitas paling hanya bermodal tampang. Apalagi kita sekarang berada di dunia yang sangat menipu ya. Dunia maya itu sangat menipu teman-teman sekalian ya. Kadang cantik bukan benar-benar cantik, tapi karena filter. Kadang kita ditipu dengan banyak hal ketika kita menghadapi dunia hari ini ya. Fenomena ini kita lihat teman-teman sekalian. Dari segi mengidolakan saja ini sudah banyak orang yang keliru, mengidolakan orang-orang yang barangkali tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh dari yang namanya Islam, jauh dari nilai-nilai keimanan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, innaka man ahbabta ya, atau kama qala ya, anta ma'a man ahbabta, atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya engkau ataupun kamu itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai ya, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai ya. Kalau kita hari ini mengidolakan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disibukkan dengan dunia maya yang penuh dengan kepalsuan. Banyak idola-idola yang mengantarkan ya kepada
kehinaan ketika kita mengikutinya, kemudian mengikuti gaya kehidupan mereka. Kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau hari ini kita mencintai Rasulullah, mencoba meneladani, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka kelak kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Tergantung siapa menjadi idola kita hari ini. Kalau yang kita idolakan pemain bola, penyanyi, artis TikTok barangkali, waliyadzubillah, ataupun influencer yang barangkali tidak mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah, maka kelak kita akan dikumpulkan dengan mereka. Maka cek lagi, kita punya sosmed, coba siapa sih yang kita ikutin, kebaikan apa yang kita bisa dapatkan, karena ini juga berpengaruh terkait dengan kehidupan hati kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya contoh yang bisa kita teladani itu Masya Allah banyak sekali, luar biasa banyaknya. Kalau kita melihat generasi muda di zaman Nabi, maka kita akan melihat banyak sekali tokoh-tokoh Islam, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang Masya Allah kemuliaannya luar biasa. Tapi kan seringkali kita jauh lebih mengenal artis-artis hari ini daripada sahabat-sahabat mulia di zaman Rasulullah SAW. Kalau disebutkan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, kira-kira ada yang punya gambaran gak siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada nggak kira-kira gambarannya? Berbeda jauh ketika ditanya kenal Cristiano Ronaldo nggak? Wah, keluar semua fakta-faktanya. Ya, bukan teman-teman, kita semua kadang masih seperti itu. Kadang kita meneladani, mengambil contoh, mengambil idola yang keliru, teman-teman sekalian. Padahal kita tidak pernah kehilangan atau kekurangan contoh-contoh orang-orang hebat, orang-orang mulia di zaman Rasulullah SAW. Maka perlunya kita untuk melihat kembali ke dalam buku-buku kita, buku-buku sejarah tentang kemuliaan orang-orang yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan pujian kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, ya, sebaik-baik ummah. Bukan kita hari ini, tapi mereka radhiyallahu anhum ajma'in, yang jelas Allah ridha kepada mereka. Maka pentingnya kita memilih seorang idola. Kalau idola Rasulullah, pasti iya kita semua akan mengidolakan Rasulullah, karena itu inspirasi bagi kita. Tetapi tidak kalah penting juga kita meneladani atau mengambil role model, ya, orang-orang di sekeliling Rasulullah. Ya. Banyak orang-orang luar biasa, sahabat-sahabat yang luar biasa, yang namanya harum, tercatat dengan tinta emas yang akan diingat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya. Katakanlah Mus'ab bin Umair. Kira-kira teman-teman tahu nggak Mus'ab bin Umair ini siapa? Coba Mus'ab bin Umair, ada yang tahu? Yang tahu ada hadiah. Mus'ab bin Umair itu siapa? Kemudian sebutkan sedikit saja deskripsinya. Ada yang tahu Mus'ab bin Umair? Ya Fadil, silakan. Gak tahu? Mas Mona barangkali. Tapi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mus'ab bin Umar, ya, radhiyallahu anhu, ya, seorang pemuda yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam sejarah, di dalam riwayat,
Mus'ab bin Umair ini merupakan seorang pemuda yang tampan, juasa, guanteng pol. Sudah tampan, anaknya orang terpandang, bangsawan. Kalau pakai parfum itu, ya, wanginya itu tertinggal beberapa jarak. Ya, kalau orang lewat, ya, wanginya masih tertinggal. Rambutnya klimis, rapi. Nanti teman-teman bisa dicek, ya, kisah tentang Mus'ab bin Umair. Maka tatkala terdengar dakwah daripada Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair ini tinggalkan seluruh kemewahan itu. Ia rubah gayanya total. Yang dulunya klimis, wangi, bajunya rapi, bahkan ya, wanita-wanita pada hari itu sangat mengidolakan ya, Mus'ab bin Umair. Berbalik 180 derajat ya, ketika Mus'ab bin Umair memilih untuk ya, menerima dakwah Rasulullah SAW, kondisinya berbalik. Bahkan ibu dan ibundanya pun tidak ya, meridhoi. Tetapi karena ya, hidayah itu, Masya Allah, Mus'ab bin Umair akhirnya memilih Islam. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengangkat Mus'ab bin Umair ini menjadi duta pertama ya, yang mendakwahkan kepada bangsa Madinah pada hari itu. Umurnya berapa? Ya, masa-masa remaja. Mungkin dikatakan di dalam riwayat ada yang mengatakan 17 tahun, 18 tahun ataupun 20 tahun. Boleh dicek nanti. Muda, ganteng, tapi ia rela tinggalkan itu semua untuk menyambut dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya, Masya Allah, di dalam riwayat kita bisa lihat ya, Mus'ab bin Umair yang kita tahu luar biasa ya, perfeksionis kalau kita katakan hari ini, meninggalnya ya, bahkan ya, tidak ada pakaian yang bisa menutup dirinya. Saya kalau membaca riwayat tentang Mus'ab bin Umair ini kadang Masya Allah ada ya manusia seperti itu. Hidupnya sebelum mengenal Islam Masya Allah sultan ya kalau kita katakan. Tapi ketika meninggal ya, tidak ada ya, kain ya, yang bisa menutup sekujur tubuhnya ya, kalau ditarik ke kaki kepalanya terlihat, kalau ditutupkan di kepala kakinya terlihat. Padahal masa mudanya Masya Allah. Tetapi ia rela meninggalkan itu semua, memilih Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan di dalam riwayat kalau tidak salah ia gugur di dalam medan pertempuran jihad. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak lagi keteladanan-keteladanan ya, sosok-sosok anak muda di sekeliling Rasulullah SAW. Belum lagi ada kita mengenal Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Sabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, ataupun yang sering kita kenal namanya populer Ali bin Abi Thalib. Kita tidak pernah kekurangan nama-nama sosok-sosok hebat sebagai inspirasi anak muda. Maka pentingnya kita kembali melihat ke dalam sejarah. Mereka itu orang-orang yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat, teman-teman sekalian. Allah angkat mereka, derajat mereka. Bahkan banyak di antara generasi muda tersebut yang melalui lisan Rasulullah SAW, dia masih hidup, tapi sudah menjadi bagian dari penghuni surga. Dia masih jalan ya hidup dengan ya banyak orang. Tapi melalui lisan Rasulullah SAW dia sudah mendapatkan ultimate ya, ataupun ungkapan bahwasanya dia adalah min ahlil jannah. Masya Allah. Maka teman-teman sekalian, terkadang kita lupa ya, mencari sosok orang yang luar biasa yang patut kita teladani.
Kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu belum mampu menginspirasi kita, lantas kita mau mencari siapa lagi? Kita mau mencari idola siapa lagi? Dikatakan mulia, teman-teman sekalian, kalau kita belajar mengambil hikmah dari sahabat-sahabat mulia, anak-anak muda di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka ini mau berjuang untuk memuliakan Islam. Kalau kehidupannya, waktunya, pikirannya, tubuhnya, hatta darahnya dikeluarkan untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan kemuliaan Islam, maka nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya harum sepanjang masa. Bahkan kita pun masih bisa merasakan keindahan-keindahan akhlak mereka. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba sesekali dibuka bukunya lagi. Ya, enggak ada salahnya dibuka sirah ya. Ada buku bagus itu namanya Ar-Rijal Haular Rasul ya. Ar-Rijal Haular Rasul, kalau arti bahasa Indonesianya ya 60 biografi sahabat ya, sekeliling Rasulullah SAW ya. Banyak nama-nama sahabat yang luar biasa, bisa kita baca, bisa kita teladani di situ. Jangan sampai kita kemudian merasa kekurangan inspirasi, kemudian mencari idola-idola yang barangkali justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mulia, tentunya kita akan meniru cara-cara orang mulia. Dan terbukti sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat karena sebab amal mulia yang mereka lakukan ketika waktu itu. Kalau orang hidupnya berkaitan dengan kemuliaan, yang dia usung perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, waktunya habis untuk memperjuangkan agama Allah, aktivitasnya habis dibuat untuk memperjuangkan agama Allah, hatta lelahnya pun karena Allah. Ingatlah teman-teman sekalian bahwasanya Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Maka dari sini kita belajar teman-teman sekalian tentang mencari teladan, tentang mencari idola, tentang mencari sosok yang akan kita ikuti. Jangan dikira sepele masalah ini teman-teman sekalian, karena sangat jelas hadisnya. Orang akan disandingkan dengan orang yang dicintainya, yang sering diikuti, yang sering diteladani, yang sering dilihat. Kalau dia mengidolakan orang-orang yang kurang baik, waliyadu billah, kelak dia akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Mungkin sering mengidolakan pemain bola. Ya kita tidak menafikan kadang bola itu menjadi hiburan buat kita. Tetapi kalau sampai mengidolakan bahkan lebih sering hafal nama-nama pemain daripada sahabat-sahabat mulia, itu akan menjadi hal yang sangat ironis. Umat Islam, anak muda, kemudian kok lebih sering mengerti bagian bukan dari agama. Padahal kalau kita melihat di dalam riwayat sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW ini jumlahnya berapa kira-kira? Ribuan. Kalau kita membaca sejarah beberapa peperangan itu, berapa pasukannya? Ribuan. Banyak sahabat Rasulullah SAW. Ada Khalid, ada Abu Bakar dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mulia, yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Maka ini bagian dari menasihati diri saya pribadi, teman-teman sekalian. Mari kembali kita melihat ke dalam diri kita. Kalau kita ingin mulia, maka yang kita lihat adalah orang-orang yang mulia. Bandingkan hari ini diri kita dengan generasi muda di zaman Rasulullah SAW.
Kalau di zaman Nabi ya umur 13 tahun saja ya, kalau kita melihat seperti Abdullah bin Abbas ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi ya, dia sudah duduk di dalam majelis syura. Abdullah bin Abbas yang Nabi Muhammad SAW mendoakan ya kebaikan, keberkahan buat dirinya, kemuliaan ya, keilmuan yang luar biasa. 13 tahun sudah duduk di dalam majelis syura ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 13 tahun, kalau hari ini kelas berapa? SD ya? SMP? SMP. Luar biasa. Maka kalau kita mau berkaca yang seperti itu, sehingga ya, tujuan untuk meneladani orang-orang mulia ini bagian dari kemuliaan ya. Terus ada sahabat mulia lagi namanya Zaid bin Sabit ya. Umurnya 13 tahun dia sudah menjadi ya, bagian orang yang ditunjuk untuk menerjemahkan Nabi ya. Menerjemahkan ya, dia menguasai beberapa bahasa ya, ketika Nabi ingin berdakwah ke suatu tempat ya, dia menjadi penerjemahnya, Zaid bin Sabit. Dan nama-nama yang masih banyak sekali itu, Masya Allah. Coba sesekali kita buka ya. Sesekali coba cari waktu, duduk sejenak, buka sejarah. Kita tuh tidak pernah kehabisan inspirasi. Orang-orang mulia itu banyak jumlahnya. Kayak direndeng ya Pak. Ya. Taib. Kita lanjutkan ya. Jadi orang yang mulia ya bisa dilihat dari aktivitasnya teman-teman sekalian. Kalau aktivitasnya adalah perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ya, membutuhkan perjuangan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan besar dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aktivitasnya adalah hal remeh-temeh ya, nongkrong sana, nongkrong sini ya, tidak ada muatan nilai kebaikan di dalamnya ya, lebih sering melakukan hal-hal yang sia-sia, maka itu menjadi ukuran tentang kualitas dirinya juga. Dan idola pun menjadi pengaruh juga. Kalau kita mengidolakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, jauh dari keutamaan, jauh dari nilai-nilai keislaman, keimanan, maka kita bagian dari orang-orang tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Maka ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, pentingnya mencari idola, mencari teman, bahkan mencari komunitas pun sekalipun, pastikan di dalamnya adalah orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Karena kita tahu teman-teman sekalian bahwasannya nikmat masa muda yang hari ini kita rasakan bersama ya. Pak Mus masih muda Bang enggak? Bahwasanya nikmat muda yang Allah titipkan pada kita hari ini bukan sekedar kemudian kita rasakan kemudian hilang begitu saja, tetapi nikmat muda yang Allah berikan kepada kita hari ini ya, kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Maka bersyukur orang-orang yang paham tentang ini kemudian mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit ya teman-teman kita yang di luar sana ya, kita berdoa berharap kebaikan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka.
yang sudah lalai terhadap masa mudanya kemudian juga mengajak teman-temannya ikut lalai. Ya, aktivitasnya adalah aktivitas bahagia yang semu. Ya, tahu bahagia semu? Ya, ketoke enak ya, nongkrong sana nongkrong. Tapi saya bisa pastikan ketika orang itu jauh dari Allah, hatinya pasti ya kering. Tidak ada ketenangan. Orang kok kemudian merasa bahagia ketika jauh dari Allah, sesungguhnya ada yang salah terhadap diri. Merasa bahagia dengan bisa melakukan hal-hal yang konyol. Ya. Kan kita bisa sebut konyol, dosa kok kemudian dia bangga. Ya. Kadang kan banyak kita lihat ya, melakukan kemaksiatan tapi dia merasa bangga, itu kan suatu hal kekonyolan. Yang seharusnya dosa itu kita tutupi karena itu bagian dari aib, tapi malah dipamerkan. Ya. Sudah tahu dosa malah ya dilipat gandakan sendiri. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kecuali dosa yang ditampakkan. Allah sudah tutup, dia masih buka. Kecuali dosa-dosa seperti itu. Allah sudah maha baik menutupi dosa-dosanya, tetapi ditampakkan. Ya, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di keadaan ya masa-masa muda, masa-masa yang sangat potensial. Jangan merasa kehilangan inspirasi. Inspirasi kita banyak sekali teman-teman sekalian. Buka bukunya, buka sirah, pelajaran ataupun buku-buku banyak ya. Di internet pun banyak kisah-kisah tentang sahabat-sahabat mulia, banyak sekali kalau kita mau mencari ya. Tapi kan seringkali kita tersibukkan dengan hal-hal yang barangkali kurang bermanfaat. Barangkali hal-hal yang lebih sering membuat kita ini bukan nambah pahala tapi malah nambah dosa. Maka cek selalu aktivitas kita, keseharian kita. Kira-kira kita merasa bisa mulia dengan apa? Kalau kita mengandalkan dengan amal kita, ya, ketahuilah teman-teman bahwasanya tidak ada orang yang dimasukkan surga karena amalnya. Tidak ada orang ya yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba karena rahmatnya. Ya. Dan caranya untuk mendapat rahmat Allah tentunya kita beramal. Ya. Jadi ada korelasi di situ. Ya. Jangan pernah membanggakan amal, tetapi beramallah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ya, semoga kita bisa meluruskan niat kita, mengkondisikan diri kita. Karena takutnya ya ketika kelak kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita malu. Umur kita berjalan, masa muda kita sudah lalui, tetapi habis dengan hal yang tidak ya, membuat Allah ridha, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat merugikan. Maka teman-teman ramai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan ya teman-teman sekalian. Allah masih berikan kita umur, masih berikan kesempatan. Isi ya. Kalau 24 jam itu diibaratkan sebuah lemari ya, 1 jam itu ada ya 1 kotak lemari. Kira-kira kita mau isi apa? Mau diisi kebaikan atau keburukan? Ya, itu akan menjadi tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah. Maka pesan saya khususnya untuk diri saya pribadi, gunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita membiasakan kebaikan di masa muda, Allah akan jaga kita hingga masa tua kita.
Kalau sejak muda sudah dibiasakan, katakanlah rajin ke masjid, Allah yang jamin Allah akan jaga hingga masa tuanya. Kalau membiasakan membaca Quran 1 hari 1 juz, katakanlah sejak muda, maka Allah akan jaga dia seperti itu hingga tuanya. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, kalau masa mudanya habis untuk maksiat, mendurhakai Allah, membuat Allah murka, ya, insyaallah, maka Allah pun akan membuat dirinya hina ketika tua. Ya, padahal ketika tua, masya Allah, keadaan sudah semakin berkurang, justru seharusnya semakin mendekat kepada Allah. Ya, kalau malah semakin menjauhkan, berarti tandanya sebuah kerugian yang sangat besar yang akan membuat dirinya celaka di kemudian hari. Semoga Allah menjaga kita teman-teman sekalian dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan Allah semoga selalu menjaga kita untuk senantiasa bisa mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh mulia, ya, Rasulullah yang utama, kemudian sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga dengan itu kita pantas menjadi bagian orang-orang yang dikumpulkan bersama, ya, shadiqin, ya, syuhada, ya, wassalihin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat.